Jadi berbicara tentang Kabupaten Magetan ya, ini memang tidak bisa terlepas dari sejarah. Siapakah sebenarnya Ki Ageng Mageti? Yang sampai saat ini banyak dibicarakan orang-orang dari Magetan sendiri, banyak ditanyakan oleh beberapa mahasiswa yang pada saat membuat skripsi, dan semua itu masih rancu ya. Jadi jawabannya itu masih rancu. Ada yang mengatakan Ki Ageng Mageti itu seorang empu keris, ada lagi yang mengatakan Ki Ageng Mageti itu adalah seorang kiai dan sebagainya. Dan ini harus perlu diluruskan. Sejarah akan bersinar dengan kebenarannya. Saya mencoba untuk meluruskan sejarah yang selama ini masih belum dimengerti oleh masyarakat Magetan sendiri. Saya mencoba, dan barangkali ada yang lebih sempurna. Saya mohon nanti apa yang saya sampaikan ini bisa disempurnakan sejelas-jelasnya, sebagaimana yang sudah diharapkan oleh masyarakat Magetan. Jadi kalau kita tilik sejarah, Mageti, siapakah Mageti? Mageti itu adalah tidak lain adalah Ki Ageng Getas Pendowo. Ya, jadi getnya itu yang diambil oleh masyarakat sebagai Ki Mageti itu aslinya itu adalah Ki Ageng Getas Pendowo. Ki Ageng Getas Pendowo itu adalah cucu dari Prabu Brekertabumi, Raja Majapahit kelima atau bisa disebut dengan Brawijaya V. Brawijaya kelima menurunkan satu putra yang nomor 28 namanya Raden Bondan Kejawan atau Lembu Peteng. Lembu Peteng kemudian kawin dengan Dewi Nawangsih menantu Joko Tarib, menurunkan Ki Ageng Getas Pendowo. Ya. Nah, pada suatu ketika Ki Ageng Getas Pendowo masih menguasai Gunung Lawu sebelah timur dan utara. Ya, disitulah kemudian pada saat dia berkeliling di sekitar daerah Magetan, pada waktu itu memang daerah Magetan itu masih alas. Ya, jadi masih banyak hutan rimba yang luar biasa, hewan-hewan galak juga luar biasa. Kemudian dia bertemu dengan seorang yang mengaku namanya Bibit Suryoningrat. Ya. Lah Bibit Suryoningrat itu tadi setelah bertemu dengan Ki Ageng Getas Pendowo atau yang kini disebut Ki Ageng Mageti tadi, apa tujuanmu ke sini? Dia ingin menjadikan wilayah Gunung Lawu dan sekitarnya sebelah timur utara ini untuk dijadikan sebagai perdesan. Kalau memang itu yang kamu gendai, kata Ki Ageng Getas Pendowo, saya bisa memberikan seluruh wilayah Gunung Lawu dan sekitarnya. Kalau engkau bisa menjawab 3 pertanyaan, kan gitu ya. Jadi 3 pertanyaan ini di situ tidak dijelaskan di dalam babat atau di dalam lontar-lontar, tapi di situ Ki Ageng yang namanya Bibit Suryoningrat tadi bisa menjawab secara jelas. Akhirnya oleh Ki Ageng Getas Pendowo dirangkul. Oh, kalau begitu engkau masih keturunan dari Prabu Brawijaya kelima. Nah, setelah itu dengan kegembiraan pertemuan antara Ki Ageng Getas Pendowo dengan Basah Suryoningrat tadi, kemudian diberikanlah tanah seluruh Kabupaten Magetan ini untuk dibuatkan sebuah yang pada waktu itu disebut kadipaten ya, belum kabupaten. Karena Bibit Suryoningrat tadi sudah tua, maka diberikanlah tanah yang seluas Kabupaten Magetan ini diberikan kepada cucunya bernama Basah Bibit ya. Jadi diberikan kepada Basah Bibit yang kelak di kemudian hari akan menjadi adipati pertama, yaitu apa yang disebut dengan Adipati Yosonegoro. Yoso itu dimaknai sebagai membuat Yoso. Negoro adalah sebuah kadipaten. Jadi ya membuat sebuah
pemerintahan baru. Jadilah kemudian Basa Bibit tadi sebagai cucu dari siapa tadi itu, Suryaningrat, kemudian membuat suatu bangunan, kemudian dinamakan Kabupaten Magetan. Jadi di sini tidak ada istilah Mageti dan sebagainya, itu cuma simbolis saja. Kenapa begitu? Kok Raden Ki Ageng Getas Pendowo mengatakan pada saat dia bertemu dengan siapa tadi itu, Suryaningrat, Basa Suryaningrat, dia mengatakan aku iki Mageti. Dalam filosofi Mageti, di dalam filsafat Jawa, itu tidak bisa lepas dari kata sindiran. Mageti ku magegeting ati. Kenapa? Karena pada saat Sultan Demak menyerang Mojopahit, seluruh cucu-cucu dan anak-anak sampai kepada Bondan Kejawan hidupnya tadi di hutan-hutan. Ya, jadi di sini bisa dibilang gregeten. Mageti itu berasal dari kata magegeting ati.